silahkan nyamanin aja Andina duduknya, boleh relax, nyender di kursi juga nggak apa-apa gitu. Ini juga saya nyediain tisu, kebetulan kalau misalkan Andina butuh untuk ngelap keringat atau nanti untuk sebagai pegangan gitu boleh diambil gitu. Biasanya juga saya ini nyediain air minum Andina, tapi berhubung ini kan bulan Ramadan ya, Andina puasa nih? Puasa. Oh gitu, pas banget ya, saya juga nggak nyediain air minum, Andina juga puasa gitu. Jadi saya mohon maaf banget nih nggak nyediain air minum gitu ya. Nggak apa-apa Kak. Oke, cuaca di luar lagi terang banget ya hari ini ya, alhamdulillah. Panas banget Kak. Naik kesini naik apa nih? Naik ojol. Oh, kirain bawa motor sendiri. Nggak bisa. Oh, nggak bisa bawa motor. Kegiatan hari akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kuliah aja sih Kak, nggak ada apa-apa. Oh, kamu mahasiswi ya, semester berapa Nina? Semester 4. Semester 4, udah bentar lagi nih ya, mau skripsian ya. Amin Kak. Amin, saya doakan semoga mudah ya skripsinya, dapat dosennya juga yang enak-enak nih, biar Amin. cepet. Oh ya Nina, karena umur kita ini kayaknya nggak jauh beda gitu ya, jadi saya boleh nggak ya untuk berkomunikasinya nih menggunakan aku kamu gitu? Boleh Kak. Alhamdulillah kalau boleh, supaya biar lebih nyaman aja gitu, karena biasanya konsul-konsul saya gitu ya mintanya pakai aku kamu gitu biar lebih nyaman, terus juga ceritanya biar lebih enak gitu, berasa sama temen aja gitu ya. Jadi boleh ya Nina ya? Alhamdulillah kalau boleh. Jadi Andina, sesuai apa yang kamu obrolin ke saya kemarin di WhatsApp, katanya hari ini mau ketemu aku untuk cerita ya. Ya Kak, tujuan aku kesini tuh mau cerita nih ke Kakak, karena akhir-akhir ini rasanya tuh sedih banget. Aku juga takut. Terus kayak hari-harinya tuh agak berat akhir-akhir ini Kak. Oh gitu ya Andina, berarti akhir-akhir ini tuh rasanya kalau jalanin hari-hari itu berat ya, rasanya juga sedih, terus perasaannya lagi nggak enak aja gitu. Oke, mungkin di sini aku akan mencoba untuk membantu kamu untuk menyelesaikan nih perasaan-perasaan negatif yang kamu rasain gitu. Terus di sini juga aku menghargai nih keberanian kamu nih untuk hadir di sini, ketemu sama aku, minta bantuan sama aku, bersedia nih untuk cerita ke aku gitu. Semoga apa yang aku lakukan itu bisa membantu kamu nih untuk keluar dari permasalahan kamu. Sebelumnya udah pernah konseling belum Andina di SMA atau di SMP gitu? Pernah Kak, dulu waktu SMA aku pernah konseling sama teman-teman itu di sekolah. Wah, ternyata udah pernah konseling ya. Kayaknya zaman sekarang ini konseling udah nggak asing lagi ya di telinga anak-anak kita. Alhamdulillah kalau kamu udah pernah konseling sebelumnya gitu. Tapi kamu tahu konseling itu apa? Aku taunya cuma cerita-cerita gitu sih Kak ke guru BK gitu. Oke, itu udah termasuk benar sih Andina. Mungkin aku bisa jelasin sedikit kali ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada seorang konseli, di mana konselingnya ini sedang mengalami permasalahan gitu. Sebenarnya bukan permasalahan aja sih yang harus ditangani, tapi anak-anak yang gak bermasalah juga itu perlu nih dilakukan konseling, mungkin untuk mengembangkan minat, mengembangkan bakatnya gitu. Nah pada hari ini yang berperan sebagai konselor itu aku, dan konselingnya itu kamu. Nah di sini aku akan mencoba untuk membantu kamu nih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kamu. Di sini juga aku gak akan menghakimi apapun yang kamu ceritakan, apa aja yang kamu rasakan, yang kamu alami, itu gak akan aku hakimi gitu. Nah proses konseling kita pada hari ini itu juga bisa disebut dengan konseling individu gitu. Mungkin dulu waktu SMA itu kamu konselingnya berbentuk kelompok gitu, jadi namanya konseling kelompok gitu Andina. Jadi Andina, sebelum kita mulai nih untuk kamu bercerita gitu ya, aku ada perjanjian kecil nih. Jadi bentar ya, boleh jadi itu ada angket perjanjian konseling, dimana isinya itu nanti ada nama kamu, ada asal, itu ada usia juga, terus ada pengertian konseling juga di situ, terus juga ada beberapa asas-asas nih yang perlu kamu ketahui dan kamu pahami gitu. Mungkin aku bisa sambil ngejelasin ya asas-asasnya itu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana
rasa sedih itu berarti aku nggak akan menyebarkan informasi yang kamu berikan kepada aku. Apa perasaan-perasaan kamu yang kamu berikan pada aku itu nggak akan aku sebarluaskan ke orang lain, kecuali informasi yang kamu ceritakan ke aku itu bisa berbahaya untuk diri kamu sendiri atau untuk orang lain gitu. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini artinya itu kamu datang ke sini itu atas kehendak kamu sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Sebelumnya kamu ketemu sama aku itu atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri sih Kak, tapi ada saran dari teman aku kalau bisa konsul sama kakak. Oh gitu, ternyata atas saran dari temannya gitu ya. Oke, baik. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan, dimana aku berharap di sesi konseling kita pada hari ini kamu bisa terbuka nih dan nyaman untuk menceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan pada aku gitu. Jadi aku bisa membantu kamu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan kamu sudah paham dengan kontrak perjanjiannya, di lembar kedua nah ini ada tempat tanda tangan gitu. Kamu bisa tanda tangan persetujuan ya kalau kamu setuju dengan sesi konseling ini gitu. Sesi konseling ini tuh juga dilaksanakannya 25 menit Andina. Jadi kita punya waktu 25 menit untuk bantu nih kamu menyelesaikan permasalahan kamu gitu. Oke, sudah? Oke, terima kasih Andina. Andina, tadi kamu di awal itu bilang kan ya ke aku, katanya hari-hari yang kamu jalani itu rasanya berat, kamu juga sedih gitu ya, perasaannya gak enak gitu. Boleh ceritakan lebih lanjut nggak, kenapa nih kamu ngerasa seperti itu gitu, supaya aku itu bisa lebih memahami nih kondisi kamu gitu. Aku takut Kak, temanku kecelakaan karena aku sedih kenapa hari itu aku ngajak dia untuk main. Oke Andina, saya bisa nih memahami perasaan bersalah kamu ya, karena kamu berpikir kalau kamu ini penyebab dari kecelakaan teman kamu gitu. Tapi kamu juga perlu tahu nih kalau perasaan sedih yang kamu alami itu sebenarnya perasaan yang wajar, karena dalam situasi kehilangan seorang teman gitu ya, siapa yang nggak sedih kehilangan seorang teman gitu. Tapi saya perlu tanyakan gitu ya, kenapa nih kamu merasa kalau kamu penyebab kecelakaan itu? Jadi hari itu Kak, aku ngajak dia ngajak teman aku nih main lah sama kita Kak. Soalnya kan kita tuh jarang Kak untuk main, kayak setiap liburan aja kita nih main. Tapi awalnya tuh dia tuh nolak untuk main sama kita kan Kak, karena emang itu lagi malas hari itu. Cuman dia tuh maksa kayak ayo ikut dulu gitu kan Kak, tapi dia tuh tetap nolak sebenarnya. Cuman karena aku maksa mulu, jadi dianya mau ikut. Aku paham dengan perasaan kamu, pasti berat kan ya rasanya untuk menceritakan semuanya ke aku gitu. Jadi ceritanya pelan-pelan aja ya, gak apa-apa, gak ada yang memburu-burui kok. Pelan-pelan aja, tarik nafas kamu, hembuskan nafasnya, relax ya, pelan-pelan aja gak apa-apa. Aku merasa nyesal sih Kak, kenapa aku nggak lebih tegas buat ngajak mereka pulang juga kan Kak. Soalnya pas aku pulang itu kan mendung ya Kak, aku tuh takut kalau mereka pulang itu pas hujan, karena kan hujan tuh licin ya Kak. Aku
Oke Andina, jadi pada hari itu kamu ngajak teman-teman kamu semua untuk main gitu ya, sekadar ngobrol-ngobrol dan ketemu aja gitu, karena emang udah jarang ketemu ya. Tapi pada hari itu katanya kamu pulang duluan gitu. Kamu pulang duluan ini ada apa Andina? Aku pulang duluan karena aku kan nebeng temen ya kak. Teman aku yang aku tebengin ini ada urusan kak, jadi ya aku otomatis ikut dia juga kan kak. Jadi aku pulang duluan sama teman aku ini. Teman-teman yang lain tuh masih nanti pulangnya, masih asik ngobrol gitu. Oh gitu. Sesampainya kamu di rumah nih, yang kamu lakuin apa? Ya aku nyampe rumah kan capek ya kak, jadi aku tuh langsung tidur aja, aku jalan HP juga. Oke, berarti sampai rumah karena emang kondisi badan kamu udah capek gitu ya, mungkin energinya juga udah mulai habis karena udah berinteraksi lumayan cukup lama gitu sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, saat kamu tidur, apa kecelakaan itu terjadi pada saat kamu tidur nih? Iya kak, soalnya aku dihubungin sama teman-teman aku tuh pas aku lagi tidur kan kak. Tapi pas banget aku tuh lagi nyalain HP, aku lupa buat ngaktifin mode, buat matiin mode healingnya lagi kan. Cuman karena aku tuh udah capek banget, jadi aku langsung tidur juga tanpa periksa HP lagi. Tapi pas aku bangun itu telepon dari teman-teman aku tuh udah banyak banget. Terus aku lihat kan ada chat kalau aku dikasih tahu teman aku ini kecelakaan kan. Terus dikasih tahu juga kalau teman aku nih udah nggak selamat di kecelakaan itu. Aku taunya pas udah bangun sih kak. Oke baik, berarti kamu tahu saat kamu bangun gitu ya. Nah, saat kamu tahu itu, apakah kamu langsung ke rumah duka gitu, atau kamu gimana nih kondisi kamu pada saat itu? Aku waktu tahu kabarnya aku langsung siap-siap sih kak untuk ke rumah dukanya, tapi ternyata temen aku udah siap untuk mau dikuburin, jadi aku nggak sempat lihat sih untuk yang terakhir kalinya. Oke baik, berarti saat kamu sampai di rumah duka itu jenazahnya udah mulai untuk disiapkan untuk dimakamkan ya gitu. Oke, kalau aku boleh tahu nih Andina, respon dari keluarga teman kamu ini gimana? Apakah mereka menuntut kamu atau mereka marah kepada kamu atau malah justru biasa aja nih? Kalau dari keluarganya biasa aja sih kak, karena kan emang kalau dari keluarganya ngerasa ya dia main biasa aja kak, dia biasa kan. Tapi aku tetap merasa bersalah sih kak, karena kan aku yang ngajak ya kan, aku yang ngajak dia main. Terus aku juga nggak minta dia pulang cepat juga, aku mau biarin dia. Oke baik Andina, dari cerita kamu mungkin saya bisa tahu ya kalau misalkan keluarganya korban atau keluarganya teman kamu ini sebenarnya tidak bersikap menuntut ya, atau tidak bersikap marah kepada kamu gitu. Tapi karena emang kamu ngerasanya seperti itu, mungkin karena kamu ngerasa awalnya kamu yang ngajak dia ketemu, terus berakhir dia kecelakaan setelah main bersama kamu gitu ya. Nah di sini sesuai tujuan aku mau membantu kamu nih untuk memahami pola pikir kamu, dan mungkin nantinya kamu bisa mengubah pola pikir kamu ini yang tadinya tidak irasional menjadi rasional begitu Andina. Apakah kamu sudah siap gitu untuk kita mulai? Oke, alhamdulillah ini bisa kita mulai ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai untuk mencoba memahami pola pikir kamu.
Nah, di sini aku untuk mencoba memahami pola pikir kamu, aku menggunakan yang namanya ABC model. Jadi, kita akan melihat nih kejadian apa sih yang mendasari kepercayaan kamu dan apa konsekuensi dari yang kamu percaya gitu. Jadi di sini kan kejadiannya itu adalah teman kamu yang kecelakaan lalu meninggal setelah bermain bersama kamu dan teman-teman yang lainnya, ya benar? Oke, lalu kepercayaan kamu atas kejadian itu adalah kamu percaya kalau kejadian kecelakaan teman kamu itu yang menyebabkannya adalah kamu. Apakah benar, Nina? Oke, benar. Terus aku mau tahu nih, menurut kamu konsekuensi dari apa yang kamu percaya itu gimana? Aku jadi merasa sedih Kak, terus merasa bersalah juga. Jadi hari-hari yang aku jalanin rasanya tuh berat banget karena terus kepikiran sama temen aku itu. Oke, berarti kamu udah tahu ya konsekuensi dari kepercayaan kamu itu. Oke, mungkin kita bisa mulai mendalami apa yang kamu percaya itu. Andina, apakah kamu bertanggung jawab atas kejadian pada hari itu? Gak ada sih Kak, gak ada yang bisa pastiin ya Kak. Karena aku kan nggak tahu kalau akan ada kecelakaan itu. Terus aku juga nggak bisa pastiin kalau dia nggak akan kecelakaan di tempat yang lain. Tapi tetap aja dia tuh kecelakaan setelah aku ajak main Kak. Aku yang buat dia ada di jalan itu. Oke, aku terima ya keyakinan kamu gitu. Tapi sesuai dengan tujuan aku di awal, aku kan mau membantu kamu untuk keluar ya dari perasaan bersalah kamu, mungkin juga untuk mengubah perasaan sedih kamu menjadi perasaan lebih menerima gitu ya. Jadi di sini aku mau kamu menentang apa yang kamu yakinin itu. Apakah kamu yang bisa mengatur lalu lintas atau kejadian pada hari itu? Apakah ada kemungkinan nih Andina, kalau hari itu teman kamu gak main sama kamu, tapi dia ini tetap akan keluar dari rumah dan tetap mengalami kejadian kecelakaan itu di jalan yang lain? Mungkin aja bisa sih Kak. Baik, kan kamu gak bisa ya mengatur yang namanya lalu lintas, kamu juga gak bisa mengatur kejadian yang harusnya terjadi dan yang harusnya tidak terjadi pada hari itu gitu ya. Apakah masuk akal nih Andina? Karena kamu gak bisa ngatur lalu lintas, kamu juga gak bisa ngatur kejadian pada hari itu, tapi kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Apakah itu masuk akal? Oke, benar banget Andina. Memang gak masuk akal nih kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri atas kejadian yang sebenarnya kamu gak bisa atur. Kejadian itu bisa terjadi ataupun gak boleh terjadi gitu ya. Andina, sebenarnya kamu itu udah bisa loh ngelihat secara lebih rasional lagi gitu ya. Tapi mungkin emang masih ngerasa bersalah gitu ya. Jadi di sini apakah kamu mau nih untuk mengubah sudut pandang kamu yang tadinya irasional menjadi lebih rasional? Jujur kan jadi takut ya Kak ketemu teman-teman aku. Karena aku juga takut kalau mereka tuh nyalain aku terus menghakimi aku gitu. Oke, baik, alhamdulillah kalau kamu mau nih ya. Oke, jadi kita mulai. Baik, kita mulai untuk mengubah sudut pandang kamu. Jadi, alih-alih berpikir kalau kamu penyebab kecelakaan itu, ayo kita ubah menjadi kamu bukan penyebab kecelakaan itu. Kamu juga nggak bisa ngendaliin apa yang harusnya nggak terjadi pada hari itu. Tapi, kamu emang ngerasa sedih, kamu ngerasa kehilangan atas kepergian teman kamu. Jadi, kamu akan mengatasi kesedihan itu dengan hal-hal yang lebih positif.
Apakah bisa diulangi Andina dengan kata-kata yang lebih positif lagi nih? Bukan aku penyebab kecelakaan itu, karena aku nggak bisa ngatur apa yang terjadi hari itu. Aku mau mengenang teman aku dengan baik, bukan berlarut-larut dan merasa bersalah. Oke, bagus banget nih Andina. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata positif nih, supaya kamu itu bisa lebih menyadari diri kamu sendiri kalau kamu itu bukan penyebab dari kecelakaan itu. Kamu juga bisa menguatkan diri kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, bukan malah merasa bersalah yang berlarut-larut sampai akhirnya itu merugikan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu bisa nih mengulangi kata-kata itu setiap hari, atau mungkin sebelum kamu tidur, sebelum kamu beraktivitas, supaya kamu lebih ngerasa lebih tenang aja gitu ya. Baik Andina, tadi kan kita sudah mengubah ya sudut pandang kamu yang tadinya irasional menjadi lebih rasional. Nah sekarang aku mau mencoba latihan kecil bersama kamu nih, dimana latihan kecil ini itu insya Allah bisa ngebantu kamu untuk memperkuat nih pemikiran rasional itu, supaya setiap harinya itu kamu bisa berpikir lebih rasional lagi gitu ya. Oke, mungkin kamu bisa duduk lebih rileks, bisa bersandar, nyamanin diri kamu senyaman mungkin ya. Oke, kita mulai. Coba pejamkan mata kamu dan bayangkan kejadian pada hari itu. Bayangkan saat kamu berada di hari itu, di hari kecelakaan teman kamu. Biarkan perasaan-perasaan apapun itu muncul. Biarkan perasaan itu ada di dalam diri kamu. Biarkan kamu merasakan perasaan itu. Bagaimana perasaan kamu, Andina? Aku merasa sedih, merasa bersalah, merasa tertekan. Oke, baik kalau itu perasaan kamu. Sekarang coba bayangkan kalau teman kamu ada di sini. Bayangkan teman kamu duduk di hadapan kamu. Kira-kira apa nih yang mau dia katakan kepada kamu? Dia bakal ngomong aku tuh gak bersalah, bukan salah aku, dan itu tuh bukan kehendak aku bisa buat dia kecelakaan itu. Coba rasakan kata-kata itu sedalam-dalamnya. Masukkan kata-kata itu ke hati kamu. Bagaimana nih perasaan kamu sekarang? Agak lebih tenang sih Kak. Oke, bagus Andina. Oke, boleh buka mata. Baik, boleh tarik nafas dulu kita. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan juga pelan-pelan. Oke, bagus banget nih Andina. Tapi kamu sudah bisa menempatkan diri kamu di situasi kemarin gitu ya. Kamu juga udah bisa membayangkan kira-kira apa nih yang akan dikatakan teman kamu kalau dia masih punya kesempatan untuk ngomong ke kamu gitu ya. Oke, tadi juga udah ada kata-kata ya, kemungkinan kata-kata yang akan dibicarakan oleh teman kamu. Kata-kata itu bisa kamu pikirkan berkali-kali, bisa kamu ngerasa mulai sedih, mulai cemas. Kamu bisa nih ngulangin kata-kata dari teman-teman kamu itu kalau kamu itu bukan penyebab dari kecelakaan. Benar banget, kamu juga nggak perlu ngerasa sedih dan bersalah yang berlarut-larut begitu Andina. Oke, good job Andina, udah bisa ngelakuin latihan kecil itu. Kamu juga mungkin bisa nih ngulangin latihan kecil itu sembari kamu mengulangi kata-kata yang lebih positif lagi untuk mengubah sudut pandang kamu yang tadinya irasional menjadi lebih rasional gitu. Tadi kita udah mencoba untuk mengubah sudut pandang kamu lewat pendalaman kata-kata. Terus juga kita udah mencoba latihan kecil untuk kamu lebih mendalami perasaan dan membayangkan kata-kata yang akan diberikan oleh teman kamu gitu. Dan sekarang aku mau
kamu buat tugas kecil gitu ya. Jadi tugasnya itu kamu menulis surat untuk teman kamu nih. Jadi di surat itu kamu bisa mencurahkan apa yang kamu rasakan saat itu, apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang ingin kamu coba katakan kepada teman kamu, apa yang ingin coba kamu ceritakan ke teman kamu, itu bisa kamu curahkan ke dalam surat kecil itu, Andina. Apakah bisa? Baik kak. Bagus banget, Andina. Mungkin selain menulis surat nih, apakah kamu ada kepikiran sesuatu nih untuk mencoba melakukan hal-hal yang positif? Saya mungkin ya kak bisa mendoakan dia, melakukan sesuatu yang dia sukai atau membantu keluarganya. Itu ide yang bagus, Andina. Mungkin selain kamu menulis surat untuk teman kamu juga bisa bermain bersama teman-teman kamu, bisa berkunjung ke rumahnya sesekali gitu ya, untuk membantu pekerjaan orang tuanya, mungkin membantuin mamanya gitu ya untuk beresin rumah atau masak bersama gitu ya. Mungkin juga bisa mengalihkan perasaan sedih kamu menjadi lebih tenang, lebih menerima gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kamu lebih bisa menerima kejadian itu, jadi lebih merasa bahagia dan gak merasa sedih yang berlarut-larut aja gitu ya. Mungkin juga kita sebagai muslim, kita bisa mendoakan teman-teman kita yang udah kehilangan gitu ya. Jadi biar kita bisa membantu mereka untuk lebih tenang beristirahat gitu ya. Bagus banget, Andina. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, aku mau tanya nih, ada gak perubahan perasaan kamu dari awal kamu datang ke sini sampai kita sudah melakukan sesi konseling ini? Perasaan kamu sekarang bagaimana? Aku merasa lebih tenang ya kak, lebih ringan. Karena aku mulai sadar kalau aku tuh bukan sepenuhnya tanggung jawab atas kejadian itu, tapi ya masih ada rasa sedihnya sih kak, dan kehilangan teman aku. Oke, perasaan sedih dan perasaan kehilangan itu perasaan yang wajar untuk seseorang yang sedang mengalami kehilangan gitu ya. Karena berduka itu kan juga butuh proses yang panjang gitu ya, dalam menerimanya, memahaminya gitu, itu kan butuh proses yang panjang. Tapi aku mau kamu tuh tahu kalau kamu itu bisa mengubah pemikiran-pemikiran irasional itu menjadi lebih rasional. Karena kalau kamu itu terus berlarut di pemikiran irasional, itu bisa berdampak negatif untuk keseharian kamu. Jadi lebih berat ngerasa hari-harinya ngejalani perkuliahan itu juga terus kepikiran kejadian itu gitu ya. Jadi jangan lupa tugas yang udah aku berikan itu, mungkin itu juga bisa mengurangi perasaan bersalah kamu gitu ya. Oke, jadi sesuai perjanjian kita 25 menit untuk waktu konseling, bentar lagi juga udah selesai gitu ya. Sebelum aku mengakhiri sesi ini, apakah ada hal lain nih yang mau kamu diskusikan ke aku? Untuk saat ini nggak ada ya kak, aku masih mencoba untuk mengutarakan perasaan sedihku lewat doa yang aku kirimkan untuk temanku dulu nanti ya. Oke, bagus, Andina. Mungkin kamu bisa mengulangi latihan-latihan kita yang tadi ya. Bisa kamu menentang nih pemikiran kamu. Kamu juga bisa melakukan latihan kecil yang tadi kita coba, gitu, mencoba membayangkan gitu ya. Oke, Andina, mungkin cukup sekian sesi konseling kali ini. Terima kasih ya kak, aku mau pamit pulang. Oh iya, boleh, Andina, silahkan. Mari saya antar. Oh iya, terima kasih ya, Terima kasih ya Andina. kak.